Selesai Ramadan, malam Idul Fitri. Besoknya kami mau Idul Fitri di mana? Andai, kita berharap mudah-mudahan selesai. Andai tidak selesai, kita mau video ini tuntas sampai habis. Naqal al-Muzani, Imam Syafi'i punya murid namanya Imam al-Muzani, meriwayatkan dari Imam Syafi'i fi Mukhtasar al-Um, dalam kitab ringkasan al-Um, kitab Imam Syafi'i, kitab induk. Wa yusallil aidaini al-munfarid, boleh sholat Idul Fitri, Idul Adha satu orang. Pagi Idul Fitri, nggak bisa pulang kampung, sendirian di rumah kos-kosan, sholat Idul Fitri sendiri. Allah Akbar. Fi baitihi, di rumahmu. Wal musafir, yang nggak bisa mudik, nggak boleh mudik. Mudik pulang kampung ditangkap di tol, sedih, jangan sedih, sholat sendiri di rumah. Wal musafir, wal abdu, budak hamba sahaya, zaman dulu nggak boleh keluar rumah, kata tuannya jangan keluar rumah, dia sholat di rumah. Wal mar'ah, perempuan yang tidak bisa keluar karena takut tak ada mahram. Lalu kemudian di rumah itu ada bapak, ada anaknya, ada ponakannya, ada istrinya, ada keluarganya. Kami boleh nggak sholat berjamaah di rumah? Sholat id berjamaah. Inna salatal idi, sesungguhnya sholat Idul Fitri, Idul Adha, tan'aqidu bi arba'atin, sah dilaksanakan 4 orang. Imamun, imamnya 1, imamin, imamnya 1, wa salasatin mu'tammin, 3 orang makmum. Imam, bapak, istri, anak, ponakan, ayah, ibu, pembantu, sholat di rumah. Li'annahu adadun yazidu ala aqallil jam'i, karena 4 itu adalah batas minimal lebih dari batas jumlah minimal jamak. Jamak 1 mufrad, 2 musanna, 3 jamak. Lebih dari jamak 4, makmum 3, imam 1. Tidak ada alasan untuk tidak sholat Idul Fitri, Idul Adha. Yang tidak bisa berjamaah sendiri. Yang ada peluang untuk berjamaah, berjamaah. Lalu khatibnya siapa? Andai mau dibuat berjamaah, rukun khutbah cuma 5. Sholat Idul Fitri, Idul Adha khutbahnya sama seperti khutbah Jumat, cuma 5 saja. Berdiri, takbir, alhamdulillah. Habis alhamdulillah, salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nggak hafal, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Wasiat takwa, usikum wa nafsi bitaqwallah. Nggak bisa bahasa Arab, kuwasiatkan kepada kamu semua, takutlah kepada Allah. Ini sudah musim corona, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita hari ini mau pakai nangis. Duduk sebentar, khutbahnya 2. Habis itu tegak lagi, ulang lagi 5. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jamaah sekalian, mari kita tingkatkan keimanan kita. Dalam sejarah baru sekali inilah kita sholat Idul Fitri di rumah sama di tanah lapang. Mudah-mudahan kita makin dekat kepada Allah. Habis itu berdoa, Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Gak bisa pakai bahasa Arab. Ya Allah, lepaskan kami dari malapetaka, bencana, musibah ini ya Allah. Walhamdulillah rabbil alamin. Selesai, habis. Tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Ibu Titi Siregar, ya. Assalamualaikum. Mau bertanya, kami di rumah cuman berdua dengan saudara saya. Ini perempuan dua-duanya. Dan kami nggak bisa pulang ke Padang Sidempuan. Dan kami sama-sama perempuan. Bagaimana nanti sholat Idul Fitri kami? Apakah perlu khutbah dan lain-lain? Mengingat kami sama-sama perempuan. Terima kasih Ayahanda. Ya, ini dari Ibu Titi Siregar. Saya juga merasa prihatin Ibu dengan saudari Ibu tidak bisa pulang ke Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Karena terjadi lockdown yang walaupun cuma namanya PSBB, kenyataannya kita nggak boleh lah karantina wilayah. Wallahu alam lah. Nanti di akhirat kan Allah akan buka. Sebenarnya ini karantina wilayah atau kamuflase karantina wilayah menjadi PSBB agar bisa karantina wilayah secara gratis. Di dunia bisalah bohong sana bohong sini. Di akhirat saya yakin mulut akan dikunci, nggak bisa bicara. 2 tangan akan bicara, kaki jadi saksi kebenaran. Kita serahkan pada Allah, ini bulan Ramadan. Bagaimanakah ibunda berdua, saudari kita berdua, Ibu Titi Siregar ini
dalam sholat id nanti, karena harus di rumah, lakukan sholat id berdua saja. Imamnya salah satu. Takbir pertama 7 tambah 7 takbir setelah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, baca doa. Allah Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi burata wa asila, atau Allahumma ba'id baini wa baina, sampai selesai. Baru takbir 7 tambahan. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 7 kali. Baru baca Fatihah, baru baca surat. Baru ruku, baru sujud. Rakaat kedua, bangkit. Allahu Akbar, berdiri, baru tambah 5 takbir. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. 5 takbir tambahan. Jadi 6 dengan takbir berdiri, 7 takbir pertama, 8 dengan takbiratul ihram, kemudian selesai itu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah, tidak usah pakai khutbah, tetapi sholat Idul Fitrinya sah menurut pandangan mazhab Syafi'i, dan kita mendapatkan pahala sunat sholat Idul Fitri di rumah kita, meskipun hanya berdua, Ibu Titi Siregar dengan saudari Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Sholat hari raya adalah sunnah yang dikukuhkan bagi kaum laki-laki dan wanita yang tidak ganjen. Wanita yang sedang berdandan, bersolek dengan dandanan aneh-aneh, sholatnya di rumah saja. Kalau wanita pergi ke tempat tersebut dengan dandan yang wajar, boleh. Sunnah yang dikukuhkan di dalam madhab kita, Imam Syafi'i. Kemudian disunnahkan dalam madhab Syafi'i dilakukan di masjid. Di sana ada madhab lain, madhab Imam Ahmad mengatakan lebih baik di hamparan luas, di lapangan. Perbedaan ini nggak boleh kita berantem dan perang, akan tapi jika memang masjidnya gede, adakan di masjid. Kalau masjid tidak cukup, adakan di lapangan. Indah. Yang penting terjaga dan bersih, aman. Jangan banjir-banjir pun masih maksain di lapangan. Dan gara-gara mempertahankan tadi pendapat itu. Memang ada suatu ketika di sebuah tempat, ada masjidnya gede, habis gerimis, habis hujan, dipaksain harus sholat di halaman masjid. Akhirnya saya sendiri sholat dia bingung. Karena waktu itu kita di tempat tersebut, basah semuanya. Kenapa masjidnya ada dipakai gede? Lebih baik di halaman. Betul, itu madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan memaksakan begitu dong. Sama juga Anda yang madhab Syafi'i, jika ternyata masjid Anda kecil, kemudian bisa disambung dengan halaman, perbaikilah halaman. Atau kalau ternyata halamannya di depan, bukan di belakang, aneh mungkin ya. Halamannya di depan mihrab, berarti harus dimajukan ke sana. Dimajukan ke sana. Berbeda madhab Imam Syafi'i penting, akan tapi kemaslahatan umat lebih penting. Kemudian dalam madhab kita Imam Syafi'i sunnah yang sangat dikukuhkan. Berbeda dengan madhabnya Imam Ahmad, mereka memang fardu kifayah. Kemudian madhab Abu Hanifah mengatakan wajib. Perbedaan dalam hal ini. Nah, kemudian bagi siapapun, termasuk wanita, atau siapapun yang tidak bisa pergi ke masjid, bisa melakukan sholat di rumahnya sendiri, biarpun tanpa harus ada khutbahnya. Anda seperti sholat qabliyah subuh, maksudnya sholat 2 rakaat saja sudah sah. Sholat 2 rakaat saja sudah sah. Sholat id. Adapun masalah takbir 9 plus 7 itu adalah memang adalah sunnah. Sunnah. Ya, sunnah takbir itu. Baik. Jadi bagi wanita ini adalah kabar gembira, bagi yang kebetulan sibuk ngurusi anak di rumahnya, maka sholatnya di rumah juga nggak apa-apa. Sholatnya di rumah juga nggak apa-apa, boleh ya. Sholat di rumah. Kemudian tidak usah pakai khutbah. Kalau khutbahnya nanti ada khutbahnya itu dilakukannya setelah sholat. Ya. Sholatnya 7 sama 5, boleh khutbahnya 9 ini. Ada perbedaan jadi kalau khutbah ada takbirnya yang banyak, kemudian sholatnya juga naik. Jika kita, ini kebetulan ada, ketinggalan takbir,
Masa nggak usah ditambah lagi takbirnya. Misalnya waktu kita Allahu Akbar, imamnya sudah Al-Fatihah. Nggak usah takbir lah lagi. Karena takbirnya sunnah. Yang takbir wajib hanya sekali, takbiratul Allahu Akbar. Makanya kalau Anda ditakbir lagi pun juga sah. Ibu yang di rumah, khususnya adik-adik yang senang bersolek, ya di rumah saja. Ibu-ibu yang bersolek untuk suaminya saja di rumah, sholatnya di rumah. Kemudian nanti saya sempurnakan, sunnahnya adalah memperbanyak atharus sholah. Atharus sholah itu bekas, jadi bisa saja berangkatnya itu beda dengan jalur kembalinya. Di sunnahnya begitu. Ditambah lagi di saat berangkat dia bisa membayar zakat fitrah, karena sebaik-baik zakat fitrah adalah waktu itu sebelum sholat. Jadi boleh ya di rumah ibu yang, tapi jangan gara-gara ini nggak usah. Bahkan perempuan pun, bahkan khuyat, yang wanita haid pun perlu digiring ke sholat id. Tapi tidak usah sholat. Untuk mengangkat syiar. Jadi yang wanita haid pun perlu. Tentunya dengan catatan tadi, yang enggak apa? Enggak dandan. Yang enggak macam-macam. Jadi perlu ada syiar itu. Gebiar itu. Gebiar kegembiraan umat Nabi Muhammad. Pergi. Wanita haid teman tidak sholat. Pinggir lapangan di sana. Selesai.